Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Kita akan mengenal isim jauh lebih rinci lagi. Sahabat-sahabatku semuanya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa isim itu adalah sebuah kata yang tidak terikat oleh waktu, dan isim ini tentunya adalah sebuah kata yang menunjukkan kata benda, kemudian sebuah kata yang menunjukkan nama seseorang atau nama tempat, bahkan isim sendiri adalah sebuah kata yang menunjukkan sifat. Ini adalah isim. Contoh misalkan isim yang menunjukkan kata benda misalnya adalah maktabun atau al-maktabu yang artinya adalah meja. Kemudian yang lainnya al-kursiyu atau kursiun yang artinya adalah kursi. Kemudian al-baitu atau baitun yang artinya adalah rumah. Kemudian misal contoh yang lainnya lagi al-masjidu atau masjidun yang artinya adalah masjid. Baik sahabat-sahabatku semuanya, tentunya dalam sebuah kata isim ini terdapat sebuah indikator atau ciri yang mana dalam sebuah kata isim ini biasanya sebuah isim itu terdapat alif lam di dalamnya. Kemudian biasanya isim juga terdapat tanwin di dalamnya. Tadi yang saya sebutkan contohnya al-baitu atau baitun. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, tentunya dalam isim ini antara alif lam dan tanwin itu ternyata tidak bisa digabungkan, atau dalam sebuah satu kata itu tidak bisa terdapat dua ciri yang tadi. Misalkan ada alnya atau ada unnya, atau ada alif lamnya atau ada tanwinnya. Ini sangat tidak bisa sekali digabungkan. Dan tidak ada kata misalkan al-baitun, itu tidak ada. Yang ada al-baitu atau baitun. Artinya sebuah alif lam dan tanwin itu bermusuhan, tidak bisa digabungkan. Adapun isim yang menunjukkan nama seseorang, misalnya contohnya Ibrahim, Musa, Ahmad, Muhammad, dan lain sebagainya. Lalu isim yang menunjukkan nama tempat, misalnya Indonesia dan lain sebagainya, yang mana ini adalah nama-nama yang menunjukkan nama tempat, itu adalah termasuk dalam kategori isim. Kemudian selanjutnya isim yang menunjukkan sifat, contohnya as-solihu, ya, kemudian al-mahiru dan lain sebagainya. Baik sahabat-sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal isim ditinjau dari segi jenisnya dan isim ditinjau dari segi adad atau bilangan. Nah, yang pertama tadi isim ketika ditinjau dari segi jenisnya itu terdapat dua. Yang pertama ada isim mudzakkar, kemudian ada isim muannats. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, jadi isim mudzakkar itu adalah sebuah kata yang tidak terdapat tamarbutoh di dalamnya. Jadi tamarbutoh itu adalah sebuah ta, huruf ta, akan tetapi bentuknya bulat, titik dua di atas. Nah, beda halnya dengan tak tanis. Yang namanya tak tanis itu adalah taknya kebuka, ya, seperti perahu, kemudian titik dua. Nah, yang dikatakan tamarbutoh itu adalah sebuah huruf bentuknya lingkaran titik dua di atas. Adapun contohnya, ya, isim yang menunjukkan jenisnya mudzakkar itu misalnya al-maktabu atau maktabun. Di situ tidak terdapat tamarbutoh. Kemudian yang lainnya al-muslimu atau muslimun. Kemudian yang lainnya al-mu'minu atau mu'minun. As-shaimu atau shaimun.
Ini menunjukkan bahwa isim tersebut adalah isim mudzakkar karena tidak terdapat tamar butoh di belakangnya. Selanjutnya, isim yang menunjukkan isim muannats itu yang terdapat tamar butohnya, misal al-madrasatu atau madrasatun, itu terdapat tamar butoh di belakangnya. Kemudian yang lainnya al-kurrasatu atau kurrasatun, itu terdapat tamar butoh di belakangnya. Misalnya al-muslimatu atau muslimatun, kemudian al-mu'minatu atau mu'minatun, kemudian as-shaimatu atau shaimatun. Ini kata yang menunjukkan muannats. Kesimpulannya bahwa isim ditinjau dari segi jenisnya itu terdapat dua. Yang pertama mudzakkar atau biasa disebut laki-laki. Kemudian yang kedua isim muannats, yaitu isim yang menunjukkan perempuan atau yang terdapat di dalamnya ta marbutoh. Baik, selanjutnya yaitu isim ditinjau dari segi adad atau bilangan, itu terbagi menjadi 3. Yang namanya kata itu biasanya terkadang kata itu menunjukkan 1, atau kata itu menunjukkan 2, atau bahkan 3 dan lebih. Nah, ini sering disebut dalam kaidah, itu ada kalanya isim ini mufrad atau tunggal. Contoh 1 meja, 2 meja, bahkan beberapa meja banyak. Nah, ini 1 meja, 2 meja, atau 3 meja bahkan lebih. Nah, ini isim ditinjau dari segi bilangan. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak, atau tunggal, 2, bahkan banyak. Biasanya kalau isim menunjukkan tunggal atau mufrad, itu bentuknya seperti biasanya. Contoh 1 meja, al-maktabu wahidun, atau misalkan al-madrasatu wahidatun. Nah, kalau misalkan isim menunjukkan 2, itu terdapat rumus di dalamnya. Rumusnya itu ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Contoh 2 meja, al-maktabani, 2 sekolah, al-madrasatani, ditambah alif dengan nun. Nah, kalau seandainya kata ini posisinya sebagai objek, ditambahnya ya sama nun. Misal, saya melihat 2 meja. Bahasa Arabnya ra'aitu al-maktabaini. Alif dirubah menjadi ya. Asalnya maktabani diganti menjadi al-maktabaini. Nah, adapun jamak, jamak sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama jamak taksir, kemudian jamak salim. Nah, jamak salim ini ada 2. Yang pertama jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim. Sahabat-sahabatku semuanya, untuk jamak taksir sendiri, untuk mencari katanya kita lihat dari kamus. Contoh al-maktabu maktabani, atau al-maktabani makatib, kemudian kitabun kitabani kutubun. Nah, untuk mencari kata kutubun ini kita dapat mencarinya di sebuah kamus atau kata-kata yang lainnya. Nah, perbedaan jamak taksir sama jamak salim ini itu antara kata yang memiliki akal atau kata yang tidak berakal, atau al-akil sama ghairu akil. Seperti halnya meja tadi, ini sebuah benda yang tidak berakal tentunya. Nah, adapun jamak salim sendiri ini peruntukannya untuk sebuah kata yang memiliki akal. Contoh al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna. Nah, al-muslimuna ini dikatakan jamak salim, bahkan tergolong pada jamak mudzakkar salim. Nah, dia sebuah kata yang memiliki akal atau al-akil karena artinya sendiri al-muslimu itu adalah orang muslim. Nah, di sini ada rumus. Untuk menjadikan jamak mudzakkar salim ini, itu rumusnya adalah tinggal ditambahkan waw dan nun atau ya sama nun. Contoh al-muslimu ditambah waw sama nun al-muslimuna. Al-mu'minu ketika dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim al-mu'minuna, artinya pun akan berubah. Satu orang muslim kemudian menjadi beberapa orang muslim atau banyak. Satu orang mukmin menjadi beberapa orang mukmin. Nah, untuk ditambah ya sama nunnya ini ketika kata tersebut berada pada posisi objek. Contoh, saya melihat orang-orang muslim, maka bahasa Arabnya ra'aitu al-muslimina.
Artinya saya melihat beberapa orang muslim, banyak. Asalnya al-muslimuna menjadi al-muslimina, seperti itu. Kemudian untuk jamak muannats salim, rumusnya adalah tinggal ditambahkan alif, kemudian ta marbutohnya dirubah menjadi tak tanis atau tak kebuka. Contoh, al-muslimatu menjadi al-muslimatu, al-mu'minatu menjadi al-mu'minatu. Ini adalah jamak muannats salim. Baik sahabat-sahabatku semuanya, semoga video ini bermanfaat. Semoga yang kita pelajari memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.